Oke, belakangan ini banyak banget orang yang ingin membuka usaha, tapi mereka berharap ide yang mereka buat ini bisa dijual dan diterima di pasar. Tapi masalahnya terkadang mereka nggak tahu cara membuat bisnis yang baik. Bahkan sekarang pemerintah sejak tahun 2015 itu memaksa desa untuk punya badan usaha milik desa. Permasalahannya lagi adalah terkadang mereka tidak tahu gimana caranya membuat produk yang dapat diterima oleh pasar. Mereka tidak tahu bagaimana cara pemasaran atau juga pengemasan produk, atau bahkan mungkin mereka tidak tahu analisis pasar. Nah, hari ini saya bersama dengan CEO Usaha Desa, Mas Aziz Setiawijaya, dalam Berdesa Talk untuk membahas tentang bagaimana usaha desa membantu bisnis untuk tumbuh dengan baik. Oke, selamat siang Mas Aziz. Selamat siang Mas Taufik. Nah, lama kita nggak ketemu ya. Oh iya, luar biasa Sejak sekali. WFH ya. Sejak WFH dan sekarang jalanan sudah mulai sepi. Betul. Gimana kabarnya Mas Aziz? Di depan kantor kita nih nggak ada kendaraan lewat. Oh iya. Karena jalan diblokir sama warga. Oke. Jadi tadi Mas Taufik cerita tentang usaha mikro ya. Oke. Atau BUMDes yang kemudian banyak banget bikin. Dia dipaksa untuk bikin usaha tapi terus nggak laku. Benar banget. Mereka bikin usaha tapi kadang mereka nggak laku. Itu gimana itu Mas? Nah, kita usaha desa waktu itu sempat terlibat dalam beberapa proyek. Tahun 2017 banyak mendesain atau terlibat di proyek-proyek donor dan pemerintah tentang bagaimana melakukan market assessment. Nah, tapi sebelum itu kenapa sih usaha desa itu hadir? Waktu itu tahun 2016 kita bentuknya itu marketplace. Mungkin kalau kita bisa bilang ya kayak Bukalapak, Tokopedia dan sebagainya. Oh, jadi dulu awalnya marketplace gitu. Betul. Jadi kenapa sih usaha desa hadir waktu itu? Kita mungkin agak bodohnya karena nggak tahu ya ternyata ada duit-duit besar yang bermain di dalam investasi marketplace. Tapi terlepas dari itu, niat mulia kita adalah menghubungkan antara produk-produk BUMDes dan produk-produk usaha mikro agar bisa laku. Karena mereka nggak tahu gimana jualan dan sebagainya. Bahkan dulu kita itu bantu sampai motretin. Sampai motretin. Jadi orang-orang tuh kirim sampel produk ke kita, terus kita foto. Kita foto, kita review gitu. Nah, sebenarnya cukup bagus waktu itu antusiasnya. Cuman ya karena tenggelam ya. Kita juga waktu itu belum paham tentang apa tuh search engine optimizer, kemudian optimasi marketing dalam digital. Nah, akhirnya ya udahlah kita kayak bunuh diri aja. Nah, 2017 usaha desa mulai berpikir untuk menjawab itu semua. Makanya kita punya tiga program. Tiga program yaitu edukasi, consulting, market linkage sama nanti kedepannya pendanaan mikro. Atau peer-to-peer lending. Nah, kenapa masalah utamanya? Kita kembali ke masalah utamanya. Kenapa usaha mikro itu gagal? Karena mereka selalu berpikir untuk usaha itu sebenarnya pelarian. Bener gak? Usaha sebagai pelarian. Misalnya, gak cocok nih sama bos gue. Gue pengen bisnis aja, ya kan? Iya. Jadi berdasarkan dendam gitu. Jadi dia sebelumnya udah kerja, lalu dia merasa nggak nyaman dengan atasannya atau bosnya, akhirnya dia pengen bikin bisnis sendiri dengan uang yang tinggal sedikit gitu. Bahkan mereka di awal bisnisnya belum punya pengalaman berani utang bank. Itu banyak banget kasusnya. Nah, yang kedua, kenapa orang bikin bisnis? Kasus BUMDes itu parah banget. Sebenarnya salah satu yang kita sebenarnya cukup bangga. Pemerintah Indonesia punya program namanya Village Owned Enterprise atau yang disebut BUMDes, yang itu sebenarnya salah satu pioner sih di Asia Tenggara. Oh gitu. Nah, cuman faktanya karena kita terlibat juga di dalam program-program Kementerian Desa, ada 45.000 BUMDes dari 75.000 desa yang sudah berdiri, Mas. Oh iya. Gila ya. Banyak sekali. Tahu nggak yang jalan berapa? Yang jalan berapa itu Mas dari 4? Cuma 15.000. 15.000. Cuma 15.000 dari 45.000 BUMDes yang berdiri. Artinya 30.000 itu papan nama. Tadi cuman dia cuman bikin jadi namanya aja gitu. Betul, cuman ada perdes aja. Karena BUMDes di beberapa kabupaten, misalnya kayak di NTB, di Lombok, kemudian saya ingat betul di Pati. Itu jadi syarat pencairan dana desa. Oh, seperti itu. Jadi cuman ya lagi-lagi formalitas.
Formalitas. Jadi kayak terminal gitu aja, cuman sebagai tempat transit, habis itu ditaruh untuk penggunaan dana desanya. Saya pernah menganalisa kenapa sih orang gagal bikin BUMDes. Kenapa itu Mas? Dan kenapa banyak ada beberapa BUMDes juga yang berhasil. Yang pertama kita ngomong yang berhasil dulu deh, biar orang nggak pada takut nanti. Yang berhasil karena sebelumnya emang si desa itu udah bikin bisnis. Udah bikin bisnis. Yang kedua, kepala desanya pengusaha. Oh, nah saya mention beberapa pengusaha yang punya mental entrepreneurship. Contohnya Panggung Harjo, Pak Wahyudi. Kemudian kepala desa Beji Harjo, Pak Yanto, pengusaha. Jadi mereka tahu gimana sih creating bisnis atau menciptakan produk sesuai kebutuhan pasar. Nah, berbeda dengan beberapa kasus yang kemudian mereka terpaksa bikin BUMDes. Nah, itu kurang lebih kasusnya kayak gitu. Nah, terus relevansinya harusnya gimana sih Mas usaha biar dia laku? Iya benar. Nah, saya dulu pengusaha nih. Tahun 2007, 2008 saya bikin usaha di semester 2 kuliah. Sampai hari ini sebenarnya bisnis saya itu nggak ada yang nggak laku. Oke. Nggak ada yang laku. Berarti semuanya based on market. Based on market. Cuman waktu itu kita masih pakai analisa tuh SWOT. Oke. Nah, ternyata di Indonesia itu hal baru. Market-led development. Market-led itu apa sih? Market-led itu program yang kita desain atau yang banyak NGO atau donor desain untuk membuat dukungan finansial maupun pendampingan atau inkubasi usaha berdasarkan market. Nah, bukan potensi. Coba kita ingat deh Indonesia 5 tahun di belakangnya ini kita selalu ngomong bikin bisnis dari potensinya, bikin bisnis dari potensinya. Kalau potensinya sampah, terus bisnisnya apa? Nah, siapa yang jual? Nah, kemudian pertanyaan adalah tadi Mas singgung soal rantai nilai atau distribusi. Mereka nggak tahu gimana sih alur produksi dan sebagainya. Nah, itu isu yang banyak jadi permasalahan. Banyak banget orang konsultasi ke usaha desa tentang itu. Jadi isu utamanya adalah pasar, Mas. Pasar ya. Pendekatan pasar atau market-led approach, pendekatan pasar. Nah, sehingga misalnya kita bikin BUMDes dulu kita melakukan riset tuh misalnya di desa di kampung apa desa Rawasari, kemudian di daerah Muaro Jambi atau Solok ya saya lupa. Sama satu lagi di desa Sungai Besar di Putusibau. Jadi riset kita ini udah Indonesia sebenarnya, bukan cuma Jawa. Kalau Jawa orang bikin bisnis banyak lah ya. Iya. Tapi sampai ke Putusibau kita nemuin Putusibau itu Kapuas Hulu, perbatasan Sarawak, Indonesia Sarawak. Oh, di perbatasan. Perbatasan. Nah, itu menurut saya gokil banget sih kepala desanya. Jadi dia sadar bahwa 90% warganya itu petani. Oh, petani apa itu, Mas? Petani beras, Mas. Petani beras. Kan di sana padi, kan wilayah Marah. Iya betul. Wilayah rawa. Oh. Mereka bisa panen setahun 3 kali. Setahun 3 kali. Dan mereka punya embung. Nah, saya lihat gimana sih memanfaatkan dana desa yang baik. Itu salah satunya kepala desanya paham bahwa ya mayoritas wargaku adalah petani. Jadi ngapain gue bikin BUMDes yang aneh-aneh? Dan dia lihat di situ semua orang ngutang sama tengkulak. Oh, gitu. Atas pupuknya, atas bibitnya dan sebagainya. Akhirnya apa yang dia bikin? Toko tani, Mas. Toko tani yang bisa diutangin dengan sistem bagi hasil. Atau dibayar setelah panen. Terus ada usaha kedua yang cukup gokil sih menurutku. Pembibitan arwana. Karena dia wilayah rawa dan airnya banyak dan memang Pontianak terkenal ya sama ikan-ikan yang mahal. Arwana, terus apa lagi itu? Toman dan sebagainya. Dan di bawah kantor BUMDes itu tempat pembesaran induk arwana dan pembibitan arwana. Bayangin arwana itu kecilnya aja itu 100 sampai 300 ribu gitu. Satu arwana kawin itu bisa ngasilin 50 sampai 100 ribu bibit. Jadi bisa bayangin kan berapa pendapatannya. Menurutku itu ide yang cukup cerdas. Berarti pendekatan dia adalah menggunakan pasarnya itu. Pasar utamanya adalah masyarakat. Dia nggak mau cari-cari pasar yang lain. Dan alhamdulillah dari situ kita lihat laporan keuangan pada waktu itu saya cukup fantastis. Saya cukup baru lah waktu itu masuk di usaha desa. Dia udah bisa ngasilin profit gitu loh. 50 sampai
70 juta kalau nggak salah. 50 Padahal modal awalnya cuma 150 juta untuk bikin toko tani itu. Menurut saya itu cukup bagus karena banyak yang gelontorin sampai ratusan juta nggak bisa hasilin. Nah itu kurang lebih kayak gitu. Jawab nggak pertanyaan itu tadi? Iya. Kita kembali lagi dengan permasalahan usaha ya. Yang pertama kan ini kan usaha desa kan yang Mas Aziz bilang tadi ingin menyelesaikan masalah-masalah dari banyaknya mereka yang nggak tahu gimana sih cara bikin bisnis yang benar. Nah tadi udah disinggung juga bahwa pendekatannya yang dilakukan oleh usaha desa adalah market based approach atau berdasarkan pasar. Bisa nggak Mas Aziz dijelaskan secara lebih rinci kira-kira pendekatan pasar itu gimana sih, dan sebenarnya yang sudah dilakukan selama ini kebanyakan itu yang kurang tepat itu menurut Mas Aziz gimana, dan seharusnya mungkin pindah ke pendekatan berdasarkan pasar gitu Mas? Saya nggak bisa bilang mungkin kurang tepat atau ada yang paling tepat ya, karena sometimes ketika kita bikin usaha yang sudah tepat sekalipun ada kondisi yang kayak sekarang nih, kita kayak lagi WFH atau kerja di rumah dengan krisis COVID-19 ini cukup mungkin bisa jadi refleksi kita. Nah, cuman saya kemudian merefleksikan banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil dari kasus ini. Nah, seperti gimana sih yang tepat ya? Gimana sih cara yang tepat mendirikan usaha? Iya, benar. Nah, kita udah nyiptain 2 buku yang nanti teman-teman gak usah khawatir, bisa beli bukunya. Oke, bisa beli bukunya. Kita sedang berusaha gimana jual buku tuh nggak mahal-mahal, gitu. Karena yang lain-lain biasanya jual buku mahal-mahal. Iya. Ini kita coba jual buku yang nggak usah mahal dan interaktif. Jadi nanti banyak ilustrasinya, gitu. Betul, ilustrasi atau lampiran buat kita ngerjain soal atau bisa difotokopi, terserah lah. Nah, yang pertama, kalau di level desa kita punya buku namanya Arsitek Ekonomi Pembangunan Desa. Oke. Di mana sentralnya adalah kepala desa. Gimana kepala desa mampu memahami kebutuhan akan masyarakatnya. Contoh nih, Desa Pandowarjo Sleman. Iya. Dia market terbesarnya apa sih di sana yang paling terkenal dari Desa Pandowarjo? Kalau teman-teman yang nonton atau yang dengar sesi kita kali ini, pasti banyak yang udah tahu tentang Jejamuran. Iya kan? Iya. Jejamuran tuh restoran pertama di Indonesia yang salah satu paling gede ya. Semua menunya cuma jamur. Yang menunya cuma jamur aja. Cuma jamur, dan semua aneka jamur ada di situ. Oh gitu. Nah, dia tahu bahwa masyarakatnya juga udah cukup modern, kaya, karena dia dekat kantor kabupaten, dekat kota. Bingung waktu itu bikin bisnisnya apa. Akhirnya memanfaatkan aset yang mangkrak, yaitu bangunan TPST 3R. TPST itu tempat pengolahan sampah terpadu. Oke. Jadi yang mereka lakukan adalah, yaudah deh, gue numpukin sampah dan milah sampah aja. Oh gitu. Nyatanya sampai setahun pertama itu bisa ngasilin PAD loh sampai 30 juta. Oh, untuk dan menyerap karyawan sampai 5 orang, ngambilin dan sebagainya. Mereka berusaha untuk mendirikan usaha yang nggak menyaingi usahanya masyarakat. Oh, ide awalnya itu, dan itu bagus. Sampai hari ini mereka konsisten. Dan yang paling fantastis sebenarnya ketika desa bikin BUMDes, ada pendapatan lain yang nggak bisa diprediksi, dan itu jumlahnya lebih besar daripada pendapatan usahanya. Yaitu kunjungan orang belajar bikin BUMDes dan ngolah sampah. Oh, iya. Nah itu kalau kita lihat laporannya, itu pendapatannya bisa sampai 150 juta dalam setahun. Untuk orang yang pengen belajar ngolah sampahnya itu. Betul. Bahkan ya prinsip-prinsip mendirikan BUMDes. Karena bikin BUMDes ini kayak bikin PT yang mau IPO. Berantem sama BPD, berantem sama kepala desa. Mungkin orang-orang teman-teman di desa tahu lah tentang ini. Oke. Nah, terus gimana kalau usaha mikro? Usaha mikro. Nah, dulu saya punya mentor namanya Pak Budi Isman. Mantan CEO yang Coca-Cola. Betul. Dan dia sekarang investor Beluko Rinci sama Bapia Kukus Tugu Jogja. Iya. Dia cerita bahwa bisnis yang bagus itu harus punya kompetitor. Oke. Kita sadar nggak? Setiap ada Indomaret di situ ada Alfamart. Oh iya. Biasanya samping-sampingan, kalau nggak seberang-seberangan. Nah, kenapa sih? Saya sempat waktu itu penasaran dan saya cari manajernya Alfamart di level
Jawa Tengah waktu itu. Akhirnya ketemu. Ternyata masih saudaranya teman saya. Jadi saya tanya, Mas, kenapa sih Alfamart selalu bikin di samping Indomart? Atau misalnya Indomart buka duluan, Alfamart bikin. Kalau Alfamart buka duluan, Indomart terus bikin. Ternyata metode yang mereka pakai itu sama, Mas. Market assessment. Caranya sama gitu loh. Caranya sama dua-duanya. Caranya sama. Jadi kenapa mereka harus mengulang riset lagi kalau udah ada Indomart buka? Contohnya. Oke. Kenapa nggak Alfamart pakai datanya Indomart? Udah pasti metodenya sama, Mas. Oke. Udah pasti demografi pembelinya sama. Daya beli konsumennya ada. Bener gak? Kemudian paling nanti perangnya soal diskon doang. Bener kan? Iya. Apa sih yang membedakan orang masuk ke Alfamart dan Indomart? Kadang bedanya cuma masalah orang malas nyebrang. Bener gak? Kadang-kadang cuma malas nyebrang. Kalau dia malas nyebrang sama. Kalau di Indomart ada ATM mandiri, di Indomart ada ATM bank lain gitu kan. Nah itu doang. Jadi sempet kita mikir, oh gitu ya konsep bisnis tuh. Jadi bisnis gak perlu kok pusing-pusing mikir, cari marketnya dulu. Jadi kalau udah ada Indomart, Alfamart gak usah pakai mikir, tinggal cari mana yang bisa gue sewa, atau mana aset yang bisa dibeli gitu, untuk dia jadi toko. Perhatiin deh, Indomart, Alfamart kalau ada yang salah satu buka duluan, gak ada waktu dalam 3 bulan udah pasti ngikut nyusul. Bahkan kalau kita lihat di Jogja nih ya, di Jalan Palagan itu Indomart buka ada 2 dan itu seberang-seberangan, sebelahnya Alfamart. Artinya apa? Pasar itu terbuka lebar, Mas. Pendekatannya pasti pasar. Gak mungkin saya suka-suka aja bikin Indomart. Gak mungkin, karena investasinya cukup besar ya, 2-3 miliar gitu loh. Nah coba ilmu itu diturunkan ke usaha mikro. Jadi apa yang dilakukan Alfamart atau Indomart ini diturunkan ke usaha mikro itu? Logikanya kayak gitu. Nah kita pernah ngelakuin bukan satu uji, tapi ini udah real ya. Kita ngelakuin waktu itu. Usaha desa punya satu unit bisnis namanya Swadesa. Swadesa ini konsultan atau mitra pendamping untuk pendirian BUMDes-Mart, Badan Usaha Milik Desa Mart. Waktu itu programnya sama pemerintah Kabupaten Lombok Utara. Lombok Utara dibantu sama NGO Kompak dari DFAT Australia. Kita 2017 saya ingat betul, karena saya terlibat langsung di proses pendiriannya. Yang paling ribet dari bikin BUMDes-Mart itu ya pendirian BUMDesnya. Karena konstelasi politiknya lumayan ribet ya di desa itu, di level desa. Tapi setelah kita bikin, saya baru paham, oh ketika kamu punya marketplace, kan Indomart itu marketplace ya, bukan kita masuk terus langsung laku, enggak. Kita itu sebenarnya menguasai banyak hal. Yang pertama data. Data tentang kesukaan pembeli itu apa sih? Bener kan? Mana yang paling banyak dibeli oleh konsumen? Paling banyak dibeli sama konsumen. Yang kedua, menyediakan produk yang kemudian dibutuhkan oleh pasar. Ya kan? Nah, saya waktu itu kemudian merefleksikan langsung. Oh iya, kenapa ya Indomart sampai bikin air mineral sendiri? Iya kan? Dan sejak Indomart bikin air mineral sendiri, semua brand-brand yang bagus ditaruh di rak paling bawah. Punya dia taruh paling atas. Bener kan? Nah karena dia tahu bahwa itu pasar terbesar. Yang kedua, Indomart juga punya tisu. Indomart juga punya apa sih yang nggak dipunya Indomart? Mie instan juga punya kan? Dia juga punya tisu. Dia punya apa lagi? Cemilan. Karena dia tahu itu ada pasarnya. Nah itu ketika saya aplikasi di BUMDes-Mart, ada dari 6 BUMDes-Mart yang berdiri di Lombok Utara, ada 2 yang langsung profit. Karena benar-benar cerdas dalam melihat pasar. Yang pertama satu di Gili Indah. Desa Gili Air. Jadi di Lombok kalau kalian yang suka traveling pasti tahu ada 3 gili. Gili Trawangan, Gili Meno, sama Gili Air. Nah itu namanya satu desa Gili Indah. Di mana pusat pemerintahnya bukan di Gili Trawangan tapi di Gili Air. Pusat pemerintahnya di Gili itu Air. Serunya saya kerja di situ ya liburan juga aja. Jadi kita bikin BUMDes-Mart di situ dan akhirnya paham betul bahwa apa sih yang paling dibutuhkan pasar? Telur, Mas. Telur, air mineral, tisu.
Tisu ya. Sabun. Karena turis tuh butuh itu semua. Dulu juga ada hand sanitizer, saya ingat betul, dan itu udah populer. Jadi waktu itu belum rame-ramenya COVID tuh udah banyak orang asing yang ke Gilead pasti nyari hand sanitizer, sabun cuci tangan dan sebagainya. Nah itu salah satu yang paling laris. Terus kita dorong juga BUMDes pada waktu itu langsung beli chiller. Mereka dapat 2 chiller, yang satu chiller dari Coca-Cola, yang satu mereka beli sendiri. Kenapa? Tahu kan Gilead tuh panas banget ya. Orang butuh minuman dingin. Oh, jadi jual minuman dingin. Jual minuman dingin. Nah, di bulan pertama aja omset mereka tuh udah tembus 50-an juta. Bulan kedua itu udah 70-an juta. Bulan ketiga tembus 129 juta. Saya ingat betul angka terakhir karena waktu itu saya lagi monitoring ke sana. Dan profitnya BUMDes di bulan ketiga itu udah 29 juta. 29 juta ya? Karena direktur BUMDes dan karyawannya digaji berdasarkan basis bagi hasil. Itu gaji direktur udah 4 juta, Mas. Berapa? Udah 4 juta. 4 juta? Iya. Berarti dengan pendirian BUMDes ini direkturnya juga dapat uang dari situ ya? Jadi itu sebagai trigger ya agar BUMDes wajib profit. Terus staff-staffnya yang kerja itu juga gajinya udah bagus lah, udah lebih di atas UMR pada waktu itu. Itu contoh kasus Gili yang paling inovatif. Tapi yang paling penting, direkturnya nggak diem aja. Jadi dari data awal kita supplier, dia udah ngerubah hampir 50% supplier. Dia cari lagi yang mana paling murah, cari lagi mana yang paling murah. Dan ternyata itu nguntungin banget. Oke. Dan kita coba untuk gak ngerusak harga pasar. Walaupun sebenarnya ya air mineral itu modelnya cuma 2.500 atau 2.200. Sebenarnya bisa dijual dengan harga mepet. Iya, cuma 3.000 atau 4.000 udah cukup. Tapi karena di Gili udah ada mekanisme pasar-pasar sebelumnya yang mereka jual air mineral 600 ml itu sekitar paling murah Mas 9.000. 9.000. Paling murah 9.000. Jadi mereka harus ngikutin. Boleh murah tapi lebih sedikit. Dan itu 8.000 kalau nggak salah. Jadi bisa bayangin air mineral aja profitnya udah berapa? Udah hampir 200%. Yang kedua, saya waktu itu nanya ke direktur BUMDes, kenapa bukanya cuma jam 9 pagi sampai jam 9 malam? Atau 8 malam waktu itu, saya lupa. Kenapa Mas? Karena dia bilang gini, Mas, kalau saya buka dari 24 jam, kapan masyarakat punya kesempatan jualan? Jadi saya 3 hari itu di sana monitoring. Mereka manggilin tuh warung-warung kecil, siapa yang mau ngambil barang? Bayarnya besok. Oh, bisa kayak gitu ya? Itu fungsi sosialnya BUMDes. Nah itu sebagai contoh ya. Ini saya kebanyakan contoh, tapi dengan contoh ini mungkin jadi inspirasi buat teman-teman ya. Gimana sih BUMDes yang benar gitu. Sebenarnya kita waktu ninggalin itu cukup happy karena ya beberapa BUMDes nggak jalan karena masalah politik aja dan nggak ada modal dan sebagainya. Karena Gili direktur BUMDesnya cukup kooperatif dia, ngasih modal gitu. Bahkan di waktu itu saya ingat betul sebelum gempa ya. Jadi nah ini teman-teman kalau ke Lombok masih nemuin BUMDes di Lombok Utara mungkin masih ada berapa, terutama di arah Rinjani itu, Desa Bayan, Desa Anyar, sama Desa saya lupa nama, Kayangan itu masih ada. Tapi Gili udah nggak ada BUMDesnya karena waktu hancur mereka dijarah habis-habisan. Komputer, CCTV aja dicuri. Semua dicuri. Jadi gempa itu parah banget sih. Itu yang kita waktu itu seneng, akhirnya terpaksa ya semua BUMDes tutup gitu. Sekarang yang jalan cuma 3. Yang jalan cuma 3. Oke, jadi tadi intinya adalah kita ngelihat gimana potensi pasar. Nah, kalau kita misalkan jadi BUMDes itu mau bikin dia jualan, dia juga harus punya fungsi sosial ya Mas ya. Jadi bukan aja dia mencari profit, tapi juga dia harus gimana caranya masyarakat sekitarnya itu tetap jalan gitu bisnisnya dan sebagainya. Betul. Oke, kayak gitu. Nah, selanjutnya nih Mas, kira-kira apa sih untungnya bagi mereka ketika mereka ingin berkonsultasi lah gitu dengan usaha desa gitu tentang miskin. Nah, di usaha desa ini ada banyak cara untuk bermitra ya. Misalnya kalau paling simpelnya, moga-moga sih ya corona udah berakhir. Biasanya tuh banyak desa-desa tuh datang ke sini. Kalau corona udah kabur gitu. Bisa ikut kelas berbayar kita, bisa ikut pendampingan. Ada itu beberapa program pendampingan kita untuk ukuran desa sebenarnya nggak mahal-mahal banget gitu loh. Tapi mereka tahu step by stepnya nanti mendirikan usaha gimana.
Oh gitu. Yang udah jadi mitra kita tuh desa BJ Harjo. BJ Harjo itu terkenalnya desanya Pindul lah. Gua Pindul itu ya. Terus desa Pandoharjo Sleman. Kemudian desa Tlogo Wonosobo. Oke. 6 desa di Lombok Utara saya lupa nama-namanya. Ada Pemenang, ada Gili A, Gili Indah. Kemudian dulu kita juga punya mitra sampai jauh banget di Kutai Timur. Kutai Timur. Namanya kecamatan, itu malah satu kecamatan Mas. Kecamatan Kaubun. Itu wilayah paling gokil sih menurut saya. Karena saya turun dari Balikpapan. Itu untuk ke desa sana itu butuh 16 jam jalur darat. Jalur darat? Iya, dan gak happy-nya ya pertama kali kunjungan ke sana mobil pakai acara kesurupan lagi di tengah jalan gitu, di tengah. Tapi itu ya perjuangannya desa. Kita nggak ngomongin, kita nggak sedang lagi ngomong konteks desa cuma di kota atau di Pulau Jawa aja. Desa-desa lain tuh banyak yang punya potensi. Kayak kemarin saya baru pulang dari Lembata sama Mas Taufik kan. Iya. Iya, kita ketemu namanya Pak siapa? Pak mana? Clemens. Iya, Clemens. Yang di kepala desa. Di Nagakewa. Hadakewa. Dia punya teri Hadakewa yang keren banget lah. Itu teri rasanya kayak itu kalau bisa dikonekin sama Malaysia kayaknya laku ya, jadi terinya buat nasi lemak ya. Pengemasannya juga. Pengemasannya bagus, udah pakai vakum sealer. Prosesnya higienis, jemurnya dan wah gila itu. Nanti mungkin kalau ini di YouTube bisa kita edit nanti ya, ada fotonya ya. Iya. Tentang si produk ini keren. Cari aja tentang ceritanya Pak Clemens itu di Google kayaknya banyak. Dan kita pernah tulis ya di berdesa.com. Iya, pernah kita bahas itu. Itu untuk kasus berarti bisa kerjasama gitu ya, dengan pelatihan. Atau ya teman-teman bisa dengar, cek YouTube kita aja. Banyak tuh video tentang cara budidaya, cara bisnis dan sebagainya. Kalau punya masalah bisa konsultasi ke email kita di cs@usahadesa.com. cs@usahadesa.com. CS berbeda C dan S, cs@usahadesa.com. Sama nanti nomor telepon. Mungkin Mas nanti mungkin bisa tampilin ke di website nomor juga WA. ya. Tapi tolong jangan WA pakai huruf P atau desa saya dibutuh rencana usaha, ya udah gitu terus so what gitu. Jadi intro dulu. Betul, lucunya desa-desa nih ngirim email ke kita, ya itu parahnya kita Mas. Nah itu pembangunan belum merata ya. Banyak yang menanyakan sesuatu tuh langsung di subject email. Oh gitu. Ada contoh bisnis plan nggak? Minta dong gitu. Enak banget gitu. Maksudnya gini, kita pasti akan balas kalau emang emailnya itu serius gitu. Dan kita pernah nanganin hampir 11.000 email. Ingat banget Mas, orang nawarin kelapa atau banyak produk itu. Saya punya ubi, saya punya beras lah, saya punya jagung 3 ton mau dijual kemana. Nah itu masalah, isu utamanya. Mereka tuh nanam jagung bahkan nggak tahu mau jual kemana. Gitu ya. Itu sering banget kita dapat email kayak gitu. Jadi artinya ini masalah serius sebenarnya bagi kita, dan kita banyak bekerja sama dengan lembaga sekarang dengan Kementerian Sosial untuk bikin program kewirausahaan sosial yang berbasis market, pendekatan pasar. Terus kita juga waktu itu ngedorong salah satu Kementerian Desa untuk di buku buat dan kelola BUMDes yang terbaru. Nah, Kementerian Desa itu yang bikin kita. Oh gitu. Kita rubah basisnya adalah pasar. Terus kita juga banyak nyiptain buku yang nanti teman-teman bisa beli tentang gimana sih mendirikan BUMDes. Gitu. Mendirikan BUMDes, mendirikan usaha. Kalau yang mendirikan usaha kita punya very spesifik buku modul yang kita bikin keren banget. Itu baru bikin ya, bukan bikin itu jadi sustain, tapi ternyata bisnis bisa loh dibikin dalam waktu 16 jam. 16 jam kerja, karena kan kita juga butuh tidur. Tapi kalau dihitung 16 jam tuh jadi. 16 jam tuh jadi. Nah nanti teman-teman yang pengen belajar membuat bisnis itu bisa kerjasama dengan usaha desa. Nanti usaha desa akan ngasih 16 jam itu tadi ya. Betul sekali. Gitu Mas. Itu tadi gimana caranya kita menjawab tantangan-tantangan tadi yang kita jelasin di awal. Banyak yang pengen buat bisnis tapi nggak tahu cara membuat bisnis yang benar, gimana cara pemasarannya, nilai-nilainya gimana.
Salah satunya yang dilakukan usaha desa itu dengan pendekatan pasar ya. Dengan pendekatan pasar. Nah, buat teman-teman juga yang ingin bekerja sama dengan usaha desa atau yang ingin tahu lebih jauh tentang gimana sih cara bangun bisnis, pengen dia punya BUMDes, pengen BUMDesnya seperti yang di Lombok tadi atau pengen BUMDesnya seperti yang di Kalimantan atau BUMDes lainnya yang sudah berhasil. Nah, itu bisa langsung menghubungi usaha desa aja. Bisa menghubungi usaha desa atau buka website kita. Website berita kita berdesa.com. Itu udah banyak banget ilmu ada di situ deh. Cara bikin BUMDes, apalagi cara bikin BUMDes. Bahkan yang terbaru kita upload apa yang harus dilakukan usaha mikro dalam menghadapi krisis corona. Ada kan tuh? Jadi bener-bener update dah itu di sana. Itu paling gratis dan paling gampang ya udah buka berdesa.com. Kita akan berusaha membuat membahas isu-isu yang update sih di berdesa.com itu sendiri. Oke, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Mas Taufik. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya. Kita akan membahas hal-hal seru lainnya di episode mendatang. Terima kasih. Terima kasih. Salam berdesa. Salam berdesa.